Bapak, Ibu, saudaraku terkasih, Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita untuk hari ini, terlebih dahulu kita bersaat teduh lewat ibadah ini. Marilah kita angkat pujian buat Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 364, berserah kepada Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Kami sembah Engkau, sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa, pada pagi hari ini, hati kami siap disapa oleh firman-Mu. Mari Tuhan, berfirmanlah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudaraku terkasih, yang menjadi renungan untuk kita hari ini, saya akan bacakan tertulis dalam kitab 1 Tawarik pasal 30 ayat 8. Demikian dikatakan firman Allah. Sekarang janganlah tegar tengkuk seperti nenek moyangmu. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya. Serta beribadahlah kepada Tuhan Allahmu, supaya murkanya yang menyala-nyala undur daripadamu. Bahasa Batak dikatakan demikian. Ope, sai unang mapataka kamu takuhuk munai. Songon nabi naheni opumuna. Pasahat hamu tagonan dirimuna tu Jahoba. Jala robe hamu tu habadiaonna. Naung pinarbadiaanna rodi saleling-lelingna. Jala apoi hamu Jahoba debatamunai. Asa mudarsian hamu parpiar-piarni rimasna. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku terkasih, seruan dari renungan kita pagi hari ini mengatakan, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan adalah menyerahkan
segala sesuatunya dengan sukarela kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa Allah akan memelihara dan memberikan yang terbaik kepada kita. Atau berserah itu adalah sebuah tindakan iman yang mempersilahkan Tuhan untuk campur tangan di dalam hidup kita. Sebagaimana seruan firman Allah berkata dalam Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Bapak, Ibu, saudaraku terkasih, dalam nas renungan kita pada pagi ini, kita perlu belajar dari Hizkia, di mana Hizkia adalah raja Yehuda yang dikenal sebagai raja yang takut akan Tuhan. Berbeda dengan sejumlah besar nenek moyangnya. Ia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Hizkia jugalah yang mempelopori diadakannya kembali ibadah-ibadah kepada Tuhan di Bait Allah di Yerusalem. Ia mengadakan pembaharuan mental yang bersifat menyeluruh terhadap kehidupan bangsa Yehuda. Bahkan ia berani mengajak orang-orang yang di kerajaan Israel dan kepada suku Efraim dan Manasye untuk beribadah merayakan perayaan Paskah. Pembaharuan yang menantang seluruh orang Yehuda dan Israel pada saat itu untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, yaitu untuk terus hidup di dalam kekudusan. Nasihat dan perintah yang diikuti oleh seluruh bangsa itu yang membuat doa-doa mereka didengar Tuhan kembali. Bapak, Ibu, saudaraku terkasih, melalui renungan kita pada pagi hari ini, Allah menginginkan di dalam kehidupan kita ini untuk mengadakan pembaharuan hidup. Kita harus kembali kepadanya, yaitu menyerahkan seluruh totalitas hidup kita kepada Tuhan. Saudaraku, jikalau kita ingin lolos dari murka Tuhan yang menyala-nyala akibat dari segala dosa-dosa kita, mari saudaraku, serahkan dirimu kepada Tuhan, kembali ke jalan Tuhan. Biarlah roh Tuhan yang memimpin engkau. Berdiamlah di dalam Tuhan, agar Tuhan itu berdiam dalam kehidupan kita, sehingga kita itu mengalami kembali kasih karunia Tuhan dan belas kasihannya. Bapak, Ibu, saudaraku terkasih, mari kita serahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Karena di saat kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, itulah titik awal Tuhan bertindak di dalam hidup kita. Tuhan akan bertindak saat kita menyerahkan hidup kita kepadanya. Sebagaimana dikatakan dalam Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Saudaraku, Tuhan itu akan bertindak saat kita sedang sakit, bertindak terhadap krisis keuangan kita. Dia akan bertindak dalam masalah berat dalam keluarga kita, di dalam studi kita, di dalam karir atau pekerjaan kita, dalam jodoh atau lain sebagainya. Allah itu bertindak, Allah itu bekerja dalam kehidupan kita, jikalau kita itu mau menyerahkan hidup ini kepada Tuhan. Dan bukan hanya itu saja Allah itu bertindak dalam kehidupan kita, melainkan Allah bertindak agar murkanya yang menyala-menyala itu
segera undur dari kehidupan kita, dari kehidupan keluarga kita. Tuhan akan berbelas kasih kepada kita dan memberkati kehidupan kita semua, jikalau kita mau kembali kepadanya, jikalau kita mau menyerahkan hidup kita kepadanya. Oleh sebab itu, saudaraku terkasih, jangan keraskan hatimu, lembutkan hatimu, buka hatimu, terima Yesus, agar murkahnya itu tidak terjadi dalam kehidupan, melainkan belas kasih Allah senantiasa ada di tangan kita. Serahkan hidupmu kepada Tuhan agar kita memperoleh kehidupan. Amin. Bapak, Ibu, saudaraku terkasih, untuk mengakhiri renungan kita pada pagi hari ini, mari kita angkat pujian buat Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363, Bagi Yesus Kuserahkan. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan, di mana Engkau senantiasa merindukan kehidupan kami untuk kembali kepadamu, kembali ke jalan-Mu, menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Itulah yang Kau inginkan dalam kehidupan kami ini. Tuhan, biarlah senantiasa hidup kami Engkau tuntun dengan Roh Kudus-Mu, agar setiap langkah kami benar-benar seturut dengan firman-Mu. Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu. Kau kuatkan setiap yang lemah, Kau sembuhkan setiap yang sakit, Kau hibur setiap yang berduka. Kau senantiasa memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Sekalipun kami menghadapi suasana pandemi COVID-19 ini, kami percaya kasih karunia-Mu akan senantiasa Kau limpahkan kepada kami, sehingga kami memperoleh sukacita dari sorga. Bapa, kami serahkan hidup kami sekarang sampai selama-lamanya hanya kepada-Mu saja. Dengarlah doa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Saudaraku terkasih, marilah kita hari ini melakukan segala aktivitas kita
di dalam bersukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.